Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Keindahan Bali memukau dengan perpaduan alam yang menakjubkan dan budaya yang kaya. Pantai berpasir putih dan hitam, sawah terasering hijau, gunung berapi menjulang, serta air terjun eksotis. Keunikan ini dilengkapi dengan kekayaan budaya Hindu yang tercermin dalam arsitektur pura, seni ukir, tarian, serta keramahan penduduknya. Bali menawarkan beragam aktivitas, mulai dari selancar ombak besar hingga menyelam di terumbu karang yang kaya, serta pengalaman relaksasi spa di tengah alam yang tenang. Bali memiliki berbagai jenis pantai yang menawan. Pantai Kuta terkenal dengan ombaknya yang ideal untuk berselancar dan pemandangan matahari terbenamnya, sementara Pantai Nusa Dua menawarkan suasana lebih tenang yang cocok untuk keluarga. Bagi pencari ketenangan, Pantai Amed di timur menawarkan pasir hitam dan spot menyelam yang sangat baik. Pulau ini juga memiliki gunung berapi yang megah dan hutan lebat yang menyelimuti pedalaman pegunungan. Keindahan alam ini dilengkapi dengan danau-danau jernih dan sawah terasering yang hijau dan menenangkan. Terdapat air terjun eksotis yang tersebar di berbagai lokasi, menambah pesona alam Bali. Di bawah laut, perairan di sekitar pulau menjadi surga bagi penyelam dan snorkeler karena keberagaman biota lautnya, termasuk terumbu karang yang masih terjaga dan kehidupan bawah laut seperti penyu, hiu karang, dan ikan pari. Selain itu, ada teluk-teluk yang tenang dan formasi tebing dramatis seperti di Uluwatu, menciptakan pemandangan yang sangat beragam dan memukau. Di dekat Pulau Bali, tepatnya di Nusa Penida, terdapat berbagai formasi tebing dan batu karang unik, seperti di Pantai Kelingking, tebing berbentuk T-Rex, atau Diamond Beach, tebing batu runcing seperti berlian. Ada kemungkinan bahwa beberapa formasi batu berlubang secara alami, seperti lengkungan di Broken Beach, diinterpretasikan atau disebut sebagai Pulau Cincin oleh masyarakat lokal atau wisatawan karena bentuknya yang melingkar, meskipun ini bukan nama resmi. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu, khususnya Hindu Bali. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya dan juga mitosnya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Berselancar di Pantai Kuta, menawarkan pengalaman yang cocok untuk semua tingkat keahlian, dari pemula hingga peselancar berpengalaman, berkat ombaknya yang konsisten dan dasar pantai yang berpasir. Pantai ini adalah lokasi bersejarah bagi industri selancar di Bali, yang dipelopori oleh para peselancar sejak tahun 1930-an. Bagi pemula, banyak sekolah dan instruktur berpengalaman yang tersedia untuk mengajarkan dasar-dasar selancar, sementara ombak yang lebih menantang bisa ditemukan di titik-titik tertentu di sepanjang pantai. Anda dapat menyewa papan selancar di sepanjang pantai dengan harga yang bervariasi. Karakteristik dan ombak cocok untuk semua level. Pantai Kuta memiliki ombak yang cocok untuk semua tingkat keahlian, dengan dasar pasir yang lembut, yang menjadikannya tempat yang aman bagi pemula. Ombak yang konsisten. Garis pantai sepanjang sekitar 2,5 hingga 5 km ini menawarkan ombak yang konsisten sepanjang tahun. Titik selancar terkenal, Halfway Kuta adalah salah satu titik yang dikenal paling aman untuk pemula. Budaya keagamaan di Bali didominasi oleh agama Hindu, yang telah berakulturasi dengan tradisi lokal, menciptakan sistem kepercayaan yang unik. Inti spiritualitasnya adalah konsep Trihitakarana, yang menekankan 3 keharmonisan, antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Kepercayaan ini terwujud dalam praktik sehari-hari seperti persembahan canang sari, upacara di pura, kuil, serta berbagai ritual seperti ngaben, upacara pembakaran jenazah, dan mopandes,
pemotongan gigi. Kepercayaan dan konsep utama. Trihitakarana, konsep kunci yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan alam. Sang Hyang Widiwasa, konsep Tuhan Yang Maha Esa yang bermanifestasi dalam Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Hindu Bali, gabungan antara ajaran Hindu dengan kepercayaan asli setempat, yang terlihat dalam pemujaan terhadap dewa-dewi dan alam. Pertanian di Bali dikenal subur berkat kombinasi unik antara kondisi geografis, iklim, dan sistem pengelolaan tradisional yang inovatif. Ciri khas utama kesuburan ini terwujud dalam sistem irigasi subak, yang merupakan warisan budaya dunia UNESCO. Sistem subak, jantung pertanian Bali. Elemen paling krusial dalam kesuburan pertanian Bali adalah subak, sebuah organisasi masyarakat adat petani yang mengelola sistem pengairan sawah secara tradisional. Subak bukan sekadar infrastruktur irigasi, tetapi manifestasi dari filosofi Hindu Bali Trihitakarana, 3 penyebab kebahagiaan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Pengelolaan air yang adil. Air dari sumber mata air, sungai, atau danau dialirkan secara merata dan adil ke seluruh sawah melalui jaringan kanal, terowongan, dan bendungan, yang dikelola bersama oleh para petani. Sawah terasering, berunda sistem ini memanfaatkan topografi lahan miring di Bali, menciptakan pemandangan sawah berunda yang indah sekaligus berfungsi optimal untuk irigasi dan mencegah erosi tanah. Ritual dan kebersamaan. Kegiatan subak melibatkan ritual keagamaan di pura air untuk memohon rezeki dan kesuburan, menekankan aspek spiritual dan gotong royong, Parasparo Sarpanaya Salulung Subayantaka, dalam komunitas petani. Pertanian Bali dicirikan oleh praktik berkelanjutan yang telah berusia ratusan tahun. Petani secara turun-temurun mempertahankan metode yang selaras dengan alam. Pengembalian sisa panen ke lahan, meskipun belum optimal di beberapa wilayah, dan penggunaan pupuk organik semakin diminati untuk menjaga kualitas tanah dan hasil panen yang berkualitas. Secara keseluruhan, kesuburan pertanian Bali adalah hasil dari interaksi harmonis antara alam yang kaya, iklim yang mendukung, dan sistem sosial budaya subak yang unik, menjadikannya tidak hanya sumber kehidupan, tetapi juga warisan budaya yang memukau dunia. Tanah vulkanik yang subur. Sebagian besar tanah di Bali berasal dari aktivitas gunung berapi, yang kaya akan unsur hara sehingga sangat cocok untuk bercocok tanam. Iklim tropis, curah hujan yang cukup dan sinar matahari sepanjang tahun memungkinkan siklus tanam yang efektif, terutama untuk padi yang membutuhkan banyak air. Sumber air melimpah. Keberadaan danau dan sungai yang berhulu di daerah pegunungan memastikan pasokan air yang stabil bagi lahan pertanian. Kehidupan malam di Bali sangat dinamis, beragam, dan menawarkan sesuatu untuk semua kalangan. Mulai dari suasana santai di tepi pantai hingga pesta klub yang meriah hingga dini hari. Pulau ini bertransformasi setelah matahari terbenam, dengan setiap area utama memiliki karakter uniknya sendiri. Karakteristik umum kehidupan malam Bali. Beragam pilihan. Pilihan hiburan sangat luas, mencakup klub pantai mewah, bar atap yang trendy, pub kasual, klub malam dengan DJ internasional, tempat musik live, hingga pasar malam lokal. Suasana semarak. Suasana umumnya hidup dan energik, terutama pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu malam. Meskipun pesta berlangsung hampir setiap malam sepanjang tahun, kecuali saat Hari Raya Nyepi.
Selain Bali, ada banyak tempat menakjubkan di luar sana, seperti Raja Ampat yang memiliki keanekaragaman bawah laut terlengkap di dunia, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo yang menawarkan sensasi unik melihat komodo di habitat aslinya, serta Yogyakarta dan Candi Borobudur yang merupakan situs warisan dunia UNESCO dengan kekayaan budaya dan sejarahnya. Ada pula Danau Toba yang megah, Lombok dengan pantai-pantai indahnya dan Gunung Rinjani, serta Kalimantan yang menawarkan keindahan alam hutan tropis dan habitat orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Tempat-tempat menakjubkan di ujung dunia mencakup Raja Ampat dengan keanekaragaman hayati lautnya, Noordkaap di Norwegia sebagai titik paling utara Eropa, Ushuaia di Argentina sebagai kota paling selatan, dan Palu Mariana di Pasifik yang merupakan titik terdalam di bumi. Tempat-tempat lain termasuk ujung dunia, Jebel Fihrain, di Arab Saudi yang menawarkan pemandangan gurun dari tebing curam, Cappadocia di Turki yang terkenal dengan formasi batunya, dan Huacha Cina di Peru, sebuah oase gurun di tengah hamparan pasir luas. Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif di Jawa Timur yang terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya dan lanskapnya yang unik. Wisatawan dapat menikmati lautan pasir yang luas, kawah Bromo yang mengeluarkan asap putih, dan pemandangan negeri di atas awan dari puncak penanjakan. Kawasan ini merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan juga merupakan rumah bagi masyarakat suku Tengger. Karakteristik dan lokasi. Status dan ketinggian. Merupakan gunung api yang masih aktif dengan ketinggian sekitar 2.392 meter di atas permukaan laut, mdpl. Lokasi, terletak di perbatasan 4 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Kawasan, berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nama Bromo, berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahma. Daya tarik utama dan aktivitas. Matahari terbit, menjadi salah satu daya tarik utama dan dinobatkan sebagai salah satu tempat dengan pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Lautan pasir, hamparan bukit pasir vulkanik yang luas dan surreal. Pengunjung bisa menjelajahinya dengan berjalan kaki, menggunakan kuda, atau menyewa jeep. Kawah Bromo, kawah aktif yang mengeluarkan semburan asap putih dan dapat disaksikan melalui jalur pendakian. Penanjakan, titik pandang populer untuk menyaksikan matahari terbit dan pemandangan kawasan Bromo secara keseluruhan. Bukit Teletubias, padang rumput hijau dengan pemandangan unik yang disebut Bukit Teletubias. Gua Widodaren, salah satu objek menarik lainnya di kawasan sekitar Bromo.
Daratan dan lautan sesungguhnya adalah manifestasi nyata dari kemahakayaan dan keagungan Sang Pencipta yang disediakan secara khusus sebagai tempat menakjubkan bagi kehidupan manusia di bumi. Keberadaannya bukan sekadar hamparan geografis biasa, melainkan sebuah sistem ekologis yang kompleks dan kaya akan sumber daya, yang dirancang dengan keseimbangan sempurna untuk menopang peradaban manusia, sumber kehidupan dan rezeki yang melimpah. Sang Maha Kaya telah mengisi daratan dan lautan dengan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Di daratan, manusia menemukan tanah subur untuk bercocok tanam, menghasilkan pangan, dan mendirikan tempat tinggal. Beragam mineral, hasil hutan, dan sumber energi terkandung di dalamnya, yang menjadi bahan bakar bagi kemajuan dan kesejahteraan manusia. Keanekaragaman hayati darat menyediakan segala kebutuhan pokok, dari sandang hingga papan. Di lautan, tersembunyi kekayaan protein hewani yang tak habis-habisnya, seperti ikan dan biota laut lainnya, yang menjadi sumber makanan penting bagi miliaran manusia. Selain itu, lautan juga menyimpan potensi mineral, sumber daya energi, seperti minyak dan gas lepas pantai, dan jalur transportasi vital yang menghubungkan peradaban di seluruh penjuru bumi. Keberadaan daratan dan lautan menciptakan keseimbangan alam yang menakjubkan. Siklus air yang melibatkan penguapan dari lautan, pembentukan awan, dan turunnya hujan di daratan memastikan ketersediaan air tawar yang esensial bagi kehidupan. Gunung-gunung di daratan berfungsi sebagai penopang kokoh yang menjaga stabilitas bumi dan mencegah guncangan yang berlebihan. Ekosistem terumbu karang di lautan berfungsi sebagai rumah bagi ribuan spesies laut sekaligus pelindung alami garis pantai dari abrasi. Keseimbangan ini menunjukkan perencanaan yang sangat matang dari Sang Pencipta. Fenomena alam di darat dan laut, seperti perbedaan rasa air laut yang asin dan air sungai yang tawar, pemisahan dua lautan yang tidak menyatu, fenomena Maraj al-Bahrain, atau misteri palung laut dalam, mengundang manusia untuk terus meneliti dan memahami hukum-hukum alam. Upaya ini mempertebal keimanan dan keyakinan akan kebesarannya. Keindahan alam seperti pegunungan yang menjulang, hamparan padang rumput, birunya air laut, dan pantai berpasir putih memberikan ketenangan jiwa dan inspirasi bagi seni dan budaya manusia. Pengingat akan kuasa ilahi. Pada akhirnya, daratan dan lautan adalah tanda-tanda, ayat-ayat, kekuasaan Sang Maha Kaya. Memandang dan mentadaburi, merenungkan, ciptaan ini bernilai ibadah dan mengingatkan manusia akan eksistensi Sang Maha Kaya yang menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Manusia, sebagai khalifah di bumi, diamanahi untuk menjaga dan merawat lingkungan ini, bukan merusaknya, demi keberlanjutan hidup dan kesejahteraan bersama. Singkatnya, daratan dan lautan adalah karunia agung yang mencerminkan kedermawanan tak terbatas dari Sang Maha Kaya, tempat di mana manusia dapat hidup, berkembang, mencari rezeki, belajar, dan merenungkan kebesaran Penciptanya. Luasnya samudra membuat kapal pesiar, meskipun ukurannya sangat besar dalam standar manusia, terlihat kecil karena skala dan perspektif yang timpang antara objek buatan manusia dan bentang alam bumi yang sangat luas.
Berikut adalah deskripsi panjang mengenai fenomena tersebut, skala yang menakjubkan. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, dengan lautan menampung sekitar 96,5% dari seluruh air di planet ini. Bentangan area laut ini mencapai sekitar 361 juta kilometer persegi. Sebagai perbandingan, kapal pesiar terbesar di dunia, seperti Icon of the Seas atau Azam, memiliki panjang sekitar 180 hingga 365 meter. Volume air di lautan sangatlah masif, mencapai lebih dari 326 juta triliun galon. Ketika sebuah kapal pesiar yang panjangnya ratusan meter ditempatkan di tengah hamparan air yang membentang ribuan kilometer ke segala arah, dengan kedalaman yang bisa mencapai ribuan meter, ukurannya menjadi tidak signifikan secara visual. Selain perbandingan ukuran yang ekstrim, faktor visual juga sangat berperan. Horizon. Karena kelengkungan bumi, pandangan mata manusia di permukaan laut terbatas oleh horizon. Kapal yang berlayar menjauh akan tampak menghilang dari bagian bawah ke atas, menunjukkan betapa cepatnya objek tersebut mengecil dalam pandangan mata dibandingkan dengan latar belakang lautan yang tak berujung. Pemandangan kapal-kapal yang berjejer rapi di lautan, lebih tepatnya di pelabuhan atau dermaga, menghadirkan citra ketenangan dan keteraturan yang kontras dengan sifat laut yang luas dan sering bergejolak. Pemandangan kapal-kapal yang berjejer rapi adalah simfoni visual dari ketertiban maritim. Kapal-kapal dengan berbagai ukuran, dari perahu nelayan kecil, kapal feri yang kokoh, hingga kapal kargo raksasa atau kapal pesiar mewah, tertambat dengan disiplin di sepanjang dermaga. Setiap kapal tampak seolah-olah menemukan tempat peristirahatan yang telah ditentukan. Haluan mereka sejajar sempurna, menciptakan garis horizontal yang elegan melintasi cakrawala air. Tali temali yang terikat kuat pada boulder, tiang tambatan, di tepi dermaga menunjukkan keamanan dan stabilitas, seolah-olah kapal-kapal itu sedang tidur dengan nyenyak sebelum kembali menghadapi gelombang. Air di sekitar lambung kapal biasanya tenang, hanya riak kecil yang sesekali muncul akibat pergerakan lembut ombak atau angin sepau-sepai. Pantulan lambung kapal yang berwarna-warni, tiang-tiang tinggi, dan struktur anjungan yang kompleks menciptakan mozaik cermin di permukaan air, menambah kedalaman visual pada pemandangan yang teratur itu. Suasana di dermaga seringkali hening, diselingi oleh bunyi sesekali dari alat bongkar muat, teriakan kru yang berkomunikasi, atau suara mesin kapal yang sayup-sayup terdengar. Namun, dominasi pemandangan adalah ketenangan yang dipancarkan oleh barisan kapal yang diam, beristirahat dalam formasi yang rapi. Mereka adalah para raksasa besi dan kayu yang sedang jeda, siap untuk petualangan berikutnya, namun untuk saat ini, menikmati momen damai dalam keteraturan yang memesona. Menikmati samudera yang luas dengan kapal pesiar adalah pengalaman liburan unik yang menggabungkan petualangan dengan kemewahan hotel terapung. Persiapan yang matang sangat penting untuk memastikan perjalanan Anda lancar dan berkesan. Perencanaan dan dokumen perjalanan. Persiapan dimulai jauh sebelum Anda melangkah ke geladak kapal. Pilih pelayaran yang tepat. Kapal pesiar menawarkan beragam rute dan tema, dari pelayaran Karibia yang santai hingga ekspedisi kutub yang menantang. Pilih rute dan durasi yang sesuai dengan minat dan anggaran Anda. Dokumen penting, pastikan Anda memiliki semua dokumen perjalanan yang diperlukan, termasuk paspor yang masih berlaku, visa, jika diperlukan untuk pelabuhan persinggahan, dan tiket kapal. Sangat disarankan untuk memiliki asuransi perjalanan yang mencakup keadaan darurat medis, pembatalan perjalanan, dan kejadian tak terduga lainnya. Kesehatan dan obat-obatan. Periksa kondisi kesehatan Anda dan konsultasikan dengan dokter tentang potensi mabuk laut. Siapkan obat-obatan pribadi yang cukup untuk seluruh durasi perjalanan, termasuk obat anti mabuk laut jika diperlukan. Keliling dunia dengan kapal pesiar adalah pengalaman komprehensif yang menawarkan kemewahan, petualangan, dan kenyamanan tanpa perlu mengemas barang berkali-kali, seperti memiliki hotel berjalan yang menjelajahi berbagai benua dan budaya. Perjalanan ini menggabungkan fasilitas kelas atas seperti kolam renang, gym, dan teater dengan destinasi eksotis, bahkan terkadang termasuk menginap di beberapa pelabuhan untuk waktu eksplorasi yang lebih lama. Selain itu,
Ada juga kesempatan untuk tinggal dalam jangka panjang dengan kenyamanan, rumah di laut, bagi pekerja jarak jauh atau mereka yang ingin tinggal di kapal untuk waktu yang lama. Fasilitas mewah dan kenyamanan. Hotel di laut, kapal pesiar menawarkan kenyamanan hotel bintang 5, seperti kamar yang nyaman, restoran mewah, layanan kamar, dan fasilitas hiburan. Banyak fasilitas. Penumpang dapat menikmati berbagai fasilitas tanpa biaya tambahan, seperti kolam renang, spa, pusat kebugaran, pusat perbelanjaan, kasino, dan bioskop. Tidak perlu mengemas berulang kali. Salah satu keuntungan terbesar adalah tidak perlu repot mengemas dan mengemas ulang barang bawaan di setiap kota atau negara. Semua barang tetap berada di kabin yang bisa diatur dengan nyaman. Rute global. Penumpang dapat menjelajahi berbagai benua, negara, dan kota dalam satu perjalanan, mulai dari Hawaii, Selandia Baru, dan Australia, hingga Asia Tenggara, Eropa Utara, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Durasi bervariasi. Perjalanan bisa berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa tahun, dengan pilihan untuk mengambil rute tertentu atau perjalanan keliling dunia penuh. Eksplorasi mendalam. Beberapa pelayaran termasuk menginap beberapa malam di pelabuhan-pelabuhan tertentu, memberikan kesempatan lebih besar untuk menjelajahi kota dan budaya lokal secara mendalam. Destinasi warisan dunia. Beberapa rute bahkan dirancang untuk mengunjungi banyak situs warisan dunia UNESCO, menawarkan pengalaman budaya dan sejarah yang tak terlupakan. Gaya hidup dan pekerjaan. Rumah bagi pekerja jarak jauh. Bagi para pekerja jarak jauh, kapal pesiar menawarkan lingkungan kerja yang unik dengan kantor, ruang pertemuan, dan pusat bisnis. Karir internasional. Bagi mereka yang ingin bekerja di industri ini, kapal pesiar menawarkan peluang untuk berkembang secara profesional, mendapatkan pengalaman kerja standar internasional, dan bertemu orang dari berbagai belahan dunia. Gaya hidup unik. Bagi sebagian orang, seperti mereka yang telah pensiun, pelayaran keliling dunia menjadi gaya hidup permanen, memungkinkan mereka untuk bersantai dan menikmati hidup dengan nyaman. Biaya? Biaya pelayaran keliling dunia bisa sangat mahal, tergantung pada durasi, jenis kabin, dan fasilitas yang dipilih. Adaptasi? Butuh adaptasi untuk terbiasa dengan lingkungan dan rutinitas kapal, terutama saat makan atau berbagi ruang terbatas dengan penumpang lain. Kesehatan dan keselamatan. Penting untuk menjaga kesehatan selama perjalanan, terutama saat harus menyeimbangkan pola makan, dan selalu memperhatikan peringatan kesehatan dan keselamatan dari kru kapal. Pemandangan dari atas kapal pesiar menawarkan keindahan laut yang luas dan menakjubkan, di mana Anda bisa melihat cakrawala tak berujung, warna-warni langit saat matahari terbit dan terbenam,
serta cahaya bintang yang berkilauan di malam hari. Selain itu, ada juga pemandangan daratan seperti pantai, pulau tropis, atau kota-kota bersejarah saat kapal mendekati pelabuhan, memberikan pengalaman visual yang beragam dan memanjakan mata. Saat matahari terbit dan terbenam. Matahari terbit. Saksikan cakrawala yang mulai diterangi semburat warna jingga, merah muda, dan keemasan yang perlahan menyapu permukaan laut, menciptakan pemandangan yang tenang dan damai. Matahari terbenam. Nikmati pemandangan dramatis saat matahari tenggelam di ufuk barat, diiringi warna-warna senja yang spektakuler, seolah melukis langit dengan sapuan kuasnya. Di siang hari, lautan biru tak berujung. Pandangan terhampar luas ke segala arah, dari laut biru jernih yang dalam hingga birunya langit yang menyatu di kejauhan. Deburan ombak. Dengarkan suara gemuruh ombak yang konstan, menciptakan suasana yang menenangkan dan meditatif. Pemandangan daratan. Saat kapal mendekati pelabuhan, pemandangan akan berubah dari laut lepas menjadi pemandangan daratan yang lebih beragam, seperti pantai berpasir putih, tebing curam, atau hutan tropis yang rimbun. Pulau tropis. Jika kapal berlayar melalui rute tropis, Anda akan disambut dengan pemandangan pulau-pulau dengan pantai berpasir putih, air laut berwarna biru kehijauan yang jernih, dan vegetasi tropis yang rimbun. Kota pelabuhan. Saat kapal mendekati kota, pemandangan berubah menjadi pemandangan kota pesisir dengan bangunan-bangunannya yang khas, pelabuhan yang sibuk, dan kehidupan yang bergerak di darat. Lanskap unik. Tergantung pada tujuannya, pemandangan juga bisa berupa formasi batuan yang unik di pantai, gunung yang menjulang di dekat laut, atau lanskap alam lainnya yang hanya bisa dinikmati dari laut. Pengalaman visual yang unik. Fasilitas kapal. Selain pemandangan alam, Anda juga dapat melihat dek kapal yang besar dan megah, kolam renang dengan latar belakang laut, atau restoran dan bar di mana para penumpang menikmati pemandangan sambil bersantai. Perubahan pemandangan. Keindahan dari atas kapal pesiar adalah bahwa pemandangannya terus berubah. Setiap hari Anda akan melihat sesuatu yang baru, baik itu pemandangan laut, pesisir, atau kehidupan di atas kapal itu sendiri. Momen santai. Pemandangan ini sangat cocok dinikmati sambil bersantai di kursi santai di dek, membaca buku, atau sekadar menikmati ketenangan samudra. Australia adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, dan hal ini tercermin di lautan sekitarnya. Banyak spesies lautnya yang bersifat endemik, artinya hanya ditemukan di perairan ini. Pengunjung dapat berinteraksi dengan berbagai satwa laut, mulai dari singa laut Australia yang lucu dan lumba-lumba hidung botol, hingga penyu laut yang anggun dan ikan badut yang ikonik. Konservasi dan perlindungan. Pemerintah Australia sangat berkomitmen pada konservasi laut. Negara ini melindungi lebih dari 50% wilayah lautnya dalam jaringan kawasan konservasi laut yang luas, lebih banyak dibandingkan negara lain manapun di dunia. Upaya ini bertujuan untuk menjaga ekosistem yang rapuh dan memastikan kelangsungan hidup spesies yang unik untuk generasi mendatang. Singkatnya, lautan Australia menawarkan permadani alam yang kaya dan dinamis, penuh dengan warna, gerakan,
dan keanekaragaman hayati yang tiada tara, menjadikannya salah satu lingkungan laut yang paling menawan dan penting secara ekologis di planet ini. Lautan Australia sungguh menawan, membentang melintasi 5 zona iklim samudra dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, dengan banyak spesies yang tidak ditemukan di tempat lain. Keunikan ini menjadikan perairan Australia sebagai surga bagi para peneliti dan pencinta alam. Keanekaragaman ekosistem dan bentang alam. Perairan Australia mengelilingi benua itu, mencakup Samudra Pasifik di timur, termasuk Laut Koral, Samudra Hindia di barat dan selatan, serta perairan tropis di utara. Bentang lautnya sangat beragam, dari padang rumput laut di perairan dingin hingga hutan bakau di daerah tropis, dan yang paling ikonik, sistem terumbu karang raksasa. Keajaiban alam utama. Great Barrier Reef, terumbu karang penghalang besar terletak di lepas pantai timur Laut Queensland. Ini adalah sistem terumbu karang terbesar di bumi dan satu-satunya organisme hidup yang dapat dilihat dari luar angkasa. Mencakup area seluas sekitar 345.950 km persegi, terumbu karang ini memiliki lebih dari 400 jenis karang, 1.500 spesies ikan, dan 4.000 jenis moluska. 6 dari 7 spesies penyu di dunia hidup di perairan terumbu karang ini. Di pesisir Australia Barat, Ningaloo Reef menawarkan kontras visual yang menakjubkan antara padang pasir merah di darat dan perairan biru kehijauan Samudra Hindia. Terumbu karang tepi ini terkenal karena memungkinkan pengunjung untuk berenang bersama hiu paus, pari manta, dan beragam kehidupan laut lainnya dengan mudah dari pantai. Terima kasih sahabat Mangku Alam Kreator yang telah menonton video ini. Pastikan sudah like, komen dan subscribe, supaya tidak ketinggalan informasi video menarik lainnya dari channel yang kita cintai ini. Semoga sahabat Mangku Alam Kreator selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya di mana saja berada. Salam satu nafas, dan salam rahayu.